Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaikan sayur asem tanpa garam. Sebelum kita mulai presentasi kelompok putih, izinkan kami menampilkan yel-yel kami. Kalau kau pilih warna suka apa? Putih. Kalau kau minum sehat air apa? Putih. Kalau kau pilih warna celana apa saja, paling cocok atasan warna apa? Putih. Kelompok putih, putih, suci, bersih, jos, jos, jos. Kepada yang bertugas, disilakan. Terima kasih. Kami dari kelompok putih akan mempresentasikan tentang permasalahan tentang kebudayaan murid. Kepada Pak Gidang, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari ilustrasi yang dialami atau Ibu Mia pada peserta didik kelas 9. Jadi menurut kelompok putih, permasalahan yang terjadi dari ilustrasi tersebut, yang pertama itu murid cenderung pasif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Ini masalah yang pertama. Kemudian masalah yang berikutnya itu murid tidak mengetahui atau kurang memahami tujuan pembelajaran di saat pembelajaran tersebut. Ini juga tadi belum sempat ditulis. Yang terakhir itu tantangan psikososial dalam pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Mia. Untuk penyebab akan dilanjutkan oleh rekan kami. Mari Bu, Ibu Risma. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sekali lagi Bapak Ibu, ini saya pegang mau mempresentasikan hasil kelompok putih, bukan untuk berkampanye. Okay? Jadi kalau mengambil dokumentasi nanti jangan sampai dipasang di banner, okay? Takutnya pikiran saya pilih nomor 3. Saya akan menyampaikan penyebab dari permasalahan yang ditemukan oleh kelompok kami. Yang pertama, guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Mungkin di sini seperti yang disampaikan oleh kelompok yang tadi, guru mungkin hanya sekedar menyampaikan saja tanpa ya cuma sekedar ngomong. Kadang-kadang kan orang kalau cuma ngomong lempeng gitu kan, yang mendengarkan juga oh ya wes sekedar lalu saja gitu. Jadi tidak benar-benar menyampaikan tujuan pembelajaran itu dengan jelas. Yang kedua, belum dikelompokkan sesuai kebutuhan murid. Maksudnya di sini berarti guru belum mengadakan asesmen diagnosa awal. Jadi belum mengelompokkan siswa itu membutuhkan apa, atau mungkin perkembangannya siswa ini mampu apa, belum dikelompokkan, sehingga di sini siswa akan mengalami kesulitan. Sama juga dengan kita kalau seumpamanya chemistry gitu loh Bu. Jadi kalau siswa itu dikelompokkan dengan sesamanya, pasti akan cepat untuk mendapatkan chemistry-nya. Tetapi kalau dikelompokkan dengan yang mempunyai perbedaan yang terlalu jauh, dia akan sulit untuk mendapatkan chemistry-nya. Selanjutnya, metode pembelajaran belum sesuai dengan tujuan pembelajaran. Di sini mungkin metode yang diberikan oleh guru ketika menyampaikan pembelajaran itu tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga siswa sulit untuk aktif dalam pembelajaran tersebut. Untuk selanjutnya, penyebabnya akan dilanjutkan oleh
Ibu Anis dari kelompok kami. Silakan. Terima kasih Bu Risma waktunya. Ya, selanjutnya yaitu belum menggunakan media pembelajaran yang konkret, bervariasi, menarik, dan menyenangkan. Terkadang anak itu merasa bosan atau jenuh ketika mempelajari suatu materi, tetapi anak tersebut tidak ada gambaran konkretnya, masih berupa abstrak. Kemarin saya mencoba membuat sebuah media pembelajaran yang saya beri nama yaitu Kartu Mantra, media pembelajaran berbasis AR (Augmented Reality) untuk materi tata surya. Jadi anak-anak itu kan merasa bingung, seperti apa sih sebenarnya tata surya? Atau seperti apa sih sebenarnya peredaran dalam tubuh kita itu seperti apa, dalamnya organ kita itu seperti apa. Jadi saya buat kartu mantra itu kartu flashcard yang itu nanti menggunakan sebuah aplikasi di-scan dan di situ akan muncul sebuah gambar yang lebih konkret, yaitu gambar 3D atau bisa juga dimasukkan video dan suara kita. Jadi di situ anak lebih tertarik daripada membayangkan seperti apa sih lambung itu, seperti apa sih tata surya itu. Itu contoh dari penyebab yang belum menggunakan media pembelajaran yang konkret, bervariasi, menarik, dan menyenangkan. Penyebab berikutnya yaitu pembelajaran guru tidak berdiferensiasi. Artinya guru masih menyamaratakan, tidak memfasilitasi setiap kebutuhan siswa. Ketika melakukan asesmen diagnosis, guru tersebut tidak melakukan analisis, kemudian tidak dipetakan sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap kebutuhan itu kita akan beda penanganannya. Mungkin itu untuk penyebab yang bisa disampaikan. Kemudian untuk solusinya akan disampaikan oleh Bu Puji. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu solusi terkait permasalahan dan penyebab yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kepada murid. Jadi guru itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Mau apa toh sebenarnya kita, apa yang akan kita kerjakan itu seharusnya disampaikan kepada murid agar tahu alurnya seperti apa. Seperti itu. Yang kedua, guru memberikan asesmen diagnostik. Jadi asesmen diagnostik itu untuk mengetahui kesiapan belajar, minatnya murid, dan juga profil belajar murid. Ada mulai dari lingkungannya, budayanya, gaya belajar, itu termasuk dan kecerdasannya. Jadi latar belakang murid pun kita harus ketahui seperti itu. Jadi untuk memetakan bagaimana langkah selanjutnya yang dilakukan guru. Untuk yang ketiga, guru bisa menggunakan model yang bervariasi. Jadi ada project, ada problem based learning, ada juga cooperative learning, inquiry based learning. Jadi bervariatif sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk selanjutnya, solusi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Yuni. Silakan Bu Yuni. Terima kasih Bu Puji atas kesempatannya. Baik, solusi berikutnya di sini tadi sudah dijelaskan tentang menggunakan model yang bervariasi ya. Sekarang tentang mindfulness untuk memotivasi murid. Nah, Bapak Ibu guru, sebelum masuk kelas, nah di situ kita bisa menggunakan emoticon ya. Jadi kayak absen juga, tapi itu lebih mengapresiasi apa yang dirasakan siswa. Biasanya saya di kelas itu saya tempel di dekat pintu. Nah, di situ nanti emoticon bahagia dan sedih. Nah, mereka bisa mengapresiasikan perasaannya. Di situ mereka itu
sedih atau bahagia ketika datang ke sekolah. Nah, kalau mereka bahagia ya alhamdulillah ya. Kalau mereka sedih, nah itu yang perlu konseling ya. Kita sebagai wali kelas juga memberikan konseling juga ke siswa. Apa yang dirasakan, kenapa kok sedih? Nah, di situ kita memberikan solusi yang terbaik untuk murid kita. Nah, terus di situ sebelum awal pembelajaran kita juga relaksasi. Nah, di situ kita bisa memutarkan mungkin video tentang inspirasi atau mungkin memberikan anak-anak itu lebih ke perasaan gitu ya. Di situ kayak hipnoterapi gitu ya. Kita berikan kata-kata yang mungkin menyentuh hati mereka, yang mana nanti mengungkapkan. Terkadang kan biasanya kalau anak perempuan itu kan gampang ya untuk mengapresiasikan apa yang dirasakan. Nah, kalau anak laki-laki itu kan biasanya susah. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Nah, itu di kelas sudah saya laksanakan gitu. Kadang anak-anak ada yang menangis gitu ya. Nah, ketika mereka menangis, disitulah kita tanyakan, kenapa kok menangis? Nah, di situ mereka akan menjelaskan bagaimana apa perasaan mereka. Nah, di situ tadi sudah risiko sosial ya. Iya. Nah, di situ. Nah, itu lebih solusi untuk ke anak-anak yang mungkin dari latar belakang yang berbeda ya Bapak Ibu, karena nggak semuanya siswa itu dari latar belakang yang mungkin dia masuk sekolah itu sudah semuanya siap. Ada juga yang mungkin mereka itu masih ada kendala-kendala yang mungkin mereka untuk berangkat saja mereka harus melakukan sesuatu hal. Nah, itu untuk mindfulness. Dan yang selanjutnya di situ guru juga harus memaksimalkan fasilitas yang ada. Nah, sebagai guru kita juga harus di situ fasilitasnya sudah lengkap. Berarti kita harus memanfaatkan fasilitas yang ada dengan cara apa? Dengan cara ya kita kalau misalnya kita belum tahu bagaimana caranya menggunakan LCD projector, kita belajar. Nah, di situ. Jadi itu tadi yang namanya guru pembelajar sepanjang hayat ya. Jadi kita teknologi itu di era digitalisasi ini diperlukan untuk mewujudkan murid-murid kita itu menjadi lebih baik lagi yang melek IT ya. Nah, sesuai dengan kodrat zaman kalau menurut KHD ya, Gadget Dewantara. Terus yang berikutnya di sini akan dijelaskan teman saya di sini, yaitu Bapak Rahmat. Ya, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian saya kebagian refleksi bersama. Nah, jadi sebelum kita lakukan refleksi, kita lakukan asesmen dulu. Nah, seberapa dalam pemahaman murid terhadap materi yang sudah kita berikan. Nah, selanjutnya setelah melakukan asesmen sistematik, terus kita lakukan refleksi bersama. Nah, metodenya sangat beragam ya. Biasanya kita misalkan pakai sticky note, kita bagikan kepada siswanya, terus apa yang menjadi pengalaman mereka, bagaimana materi yang disampaikan, apakah sudah jelas, terus apakah cara penyampaian guru itu sudah bisa dipahami dan seterusnya, dan kebermaknaan materi yang disampaikan itu